Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a sarahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para ikhwan, para akhwat, para santri santriwati yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan rangkaian kajian kita pada pembahasan kitab Ahaditsu Islahil Qulub karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala wa ra'ahu wa mata'ahu bisihhati wal afiyah. Setelah sebelumnya satu pekan kita libur ya, kita lanjutkan insyaallah sampai pada halaman 103 ya. 104 ya, 104, di mana Syekh di sini akan menjelaskan 4 poin yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada pondasi atau landasan-landasan yaitu berupa 4 perkara: niat, tekad yang kuat, dan juga raghbatun wa rahbah, rasa harap dan rasa takut, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita bahas satu persatu sesuai yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Nuwasil insyaallah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala: wa awwalu hadhihi al-umuri al-arba'ati an-niyatus sahihah. Wan-niyatu bainal 'abdi wa bainallah. Wa fil hadithi qala alaihi salatu wassalam: innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Syekh, wa awwalu, dan yang paling pertama, nomor 1 dari 4 perkara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, pertama adalah apa? Niat yang sahih, niat yang benar, niat yang lurus ya, karena niat ini adalah ya sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Makanya di Arba'in Nawawi ditaruh di paling pertama. Di kitab-kitab hadis, kebanyakan kitab hadis, maka hadis ini yang dijadikan yang paling pertama, karena ini masalah apa? Niat. Ya, masalah niat, yang dari niat itu akan keluar apa? Kebaikan-kebaikan. Kalau niatnya baik, akan keluar balasan-balasan kebaikan, ganjaran, pahala, dan yang lain sebagainya. Dan penentunya salah satunya dari apa? Niatnya. Niat kita belajar, niat kita sekolah, niat kita nyantri ya, maka ini perlu kita luruskan, kita perbaiki. Dan tentunya memperbaiki niat adalah sesuatu yang paling berat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya, paling berat. Karena dia berada di hati, dan hati itu sebagaimana yang antum tahu, dia apa? Bolak-balik terus. Kadang awalnya benar niatnya, tengahnya nggak benar. Kadang awalnya nggak benar, tengahnya jadi benar, dan akhirnya benar. Kayak kita nyantri mungkin awalnya dipaksa, awalnya ngikut temen, awalnya nggak tahu kemana arahnya, sing penting sekolah. Kemudian diperbaiki di tengah jalannya, sambil berjalan sambil memperbaiki, yang akhirnya apa? Alhamdulillah.
Wan niyatu bainal 'abdi wa bainallah, dan niat ini antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya bergantung kepada niatnya. Niatnya bagus, amalannya jadi bagus. Niatnya buruk, amalannya jadi buruk. Suatu ketaatan, niatnya buruk jadi buruk, niatnya baik jadi baik. Suatu keburukan, niatnya buruk ya tetap buruk, niatnya baik ya tetap buruk. Wong zina niate api, menyantuni janda, yo nggak boleh. Oh, sok zina nyantuni janda niate. Nggak bisa, ini niatnya buruk. Ini perbuatan yang sudah haram yang nggak bisa diniati baik gitu ya. Jadi niatnya baik nggak berlaku. Atau dulu ada nyolong ya, untuk apa? Membantu fakir miskin, bak pahlawan kesiangan. Ini nggak boleh juga. Ya, sedekahnya berpahala nggak? Ya nggak ada. Malah dia dipotong tangannya nyolong. Ya. Mencuri di atas berapa? 1/4 dinar kan nisabnya mencuri itu udah kayak zakat ya, Masya Allah ya. Nisabnya mencuri itu 1/4 dinar. Berapa 1/4 dinar itu sekarang? 1 dinar itu 4,25 kalau nggak salah ya, 4,25 gram. Berarti 1/4-nya itu 1,025 kalau nggak salah. Maka sekitar sekarang 2 jutaan ya, sekitar 2 juta. Sekarang 1 gram emas itu udah hampir mencapai 2 juta. Maka yang nyolong di atas 2 juta dipotong tangannya segini. Ya. Ini kalau ditegakkan hukum syar'i. Ya. Adapun perkara yang mubah, ini yang Masya Allah ya, perkara yang mubah ini ikhwah. Kalau niatnya nggak ada, jalani mubah biasa aja, ya nggak jadi apa-apa. Kalau niatnya jelek, ya jadi jelek. Niatnya baik jadi pahala. Tidur, kalau nggak ada niatan apa-apa ya nggak ada artinya. Tapi kalau tidur niatnya biar nanti malam bisa bangun, bisa maling. Kan maling-maling itu biasanya geraknya itu di dini hari gitu ya, jam 2, jam 1 itu maling gerak. Seandainya dia tidur gasik biar apa? Cepat bangun dan bisa maling. Ya, makanya seperti ini apa? Dosa. Tapi kalau dia tidur gasik ya, tidur awal agar bangun awal agar bisa sholat malam, nah ini dapat pahala tidurnya. Udah tidur enak dapat pahala lagi. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, seorang umat akhir zaman ini ya. Ya. Karena umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek, 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. 60 sampai 70. Yang lebih dari itu ada nggak? Ada, ya, tapi dikit. 100 katanya ada, tapi dikit. Lah, dengan umur 60-70 itu biasanya kita sadarnya kapan toh? Antum sekarang udah sadar belum? Udah sadar itu ya wis apa jelas lah, urip itu jelas, hidupnya jelas. Siapa yang diantara antum sudah sadar uripnya itu sudah sadar siapa? Banyak ya insya Allah ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang kebanyakan mungkin sadarnya itu baru umur 15 atau umur 20 lah ya, umur 20. Kayak yang takhasus ini sadarnya barusan nih. 20. Astagfirullah. Enggak ya. 20 anggaplah ya, 20 atau 15. 60 dikurangi 20 tinggal berapa? 40. 60 dikurangi 15 45.
45 dikurangi 60 itu sudah nggak bisa apa-apa biasanya ya. Udah repot ibadah itu. Mungkin udah, apalagi dengan kita banyak makan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Anggaplah kondisi prima kita sekitar 30 tahun. 30 tahun ini kita bisa amal ibadah apa aja kira-kira? Anggaplah kita sholat terus. Itu cuma 30 tahun. Bandingkan dengan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Adam 1000 tahun, 1000. Sholat ya bisa sampai 1000 tahun. Kemudian umatnya Nabi Nuh misalnya, ya masih sampai 1000 tahun. Lah kita cuma kesempatannya berapa kira-kira? Amal yang prima gitu, kondisi prima kita kira-kira sekitar 30-an tahun lah, anggap 30 tahun atau 40 tahun. Maka nggak bisa ya kalau kita mencukupkan dengan amal-amal sholat, puasa, itu nggak bisa. Untuk menabung amal soleh agar mendapatkan kehidupan akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat-sangat sedikit bekalnya. Kalau ngandelin apa? Ibadah-ibadah yang mahdhah misalnya. Maka kita perlu ibadah-ibadah yang lain, atau bahkan yang mubah-mubah itu kita niatkan menjadi apa? Ibadah. Ya, yang mubah-mubah itu kita niatkan jadi apa? Ibadah, dengan kita atur niat kita agar berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang hidup kita ini ya, dari 30 tahun tadi, sehari-harinya gimana sih? Sholat 5 kali 10 menit berapa? 1 jam. Sholat tuh 1 jam dari 24 jam. Sholatnya cuma 1 jam. Lainnya ngapain? Puasa yuk jarang-jarang. Dzikir, anggaplah dzikir berapa? 10 menit juga lah, 10 menit. 10 menit kali 5. Tambah sobah wal masa, sejam juga, 2 jam. 22 jamnya ngapain? Anggaplah antum sudah nggak di pondok. Kalau di pondok masih belajar, masih berkaitan dengan hal-hal yang ibadah ya. Kerja berapa jam? 8 ya, 8 jam. Tidur 8 jam, kerja 8 jam, tidur 8 jam. 8 tambah 8 16, tambah 2 jam tadi 18. 6 jamnya lagi ngapain ya? Healing ya. Kemana gitu ya. Lah, masa kita mau ngandelin 2 jam setiap hari untuk kehidupan akhirat yang abadi itu cuma 2 jam sehari, kan gak mungkin. Bisa nggak ya? Bisa, insya Allah. Nabi SAW ketika ditanya sama orang Badui, ngerjakan wajib-wajib toh bisa kok masuk surga. Cuman yang wajib-wajib saja kalau kita perhatikan ya kadang-kadang bisa jadi nggak diterima sama Allah. Sholatnya mikir kemana-mana, dzikir nggak khusyuk, dzikir sambil mainan pulpen segala macem, dzikir sambil ngupil gitu ya. Dzikir sambil mainan peci segala macam lah. Makanya kita butuh dengan niat tadi apa? Menata mubah-mubah itu jadi bernilai ibadah. Kerja antum nanti niatkan ibadah. Menafkahi keluarga, menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi orang tua, jadi ibadah. Niatkan, tapi kalau nggak ditata nggak bisa. Semakal wa inna likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya orang itu hanya mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Niatnya baik dapatnya apa? Pahala. Niatnya buruk dapatnya dosa. Faqala Syekh hafizahullah, "Fanniyatu hiya asasuddin wa qa'idatuhu allati 'alaiha yubna." Maka niat ini adalah pondasi agama. Wa qa'idatuhu, dan ya pondasi landasannya. Allati, yang 'alaiha yubna, di atas pondasi tadi agama ini apa? Dibangun. Ya.
Di atas apa? Niat yang sahihah. Walihada min ahammi wa aula ma yanbaghi an ya'taniya bihil muslimu fi sayrihi ila Allah fi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa jami'i ta'atihi islahun niyyah. Walihada, oleh karena ini di antara yang paling penting dan yang paling utama yang selayaknya seorang muslim itu memperhatikan fi sayrihi ilallah, dalam perjalanan dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam salatnya, puasanya, hajinya, dan segala ketaatannya itu apa? Memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Kapan itu? Di awal toh? Enggak. Terus, karena niat itu kan syarat ya. Yang mana yang namanya syarat itu sebelum melakukan ibadah sudah ada. Meskipun ada yang mengatakan niat itu rukun. Entah itu rukun sholat, ada yang mengatakan syarat sholat gitu ya. Jadi dari awal ibadah itu sudah ada, sampai akhir itu harus ada. Sholat, ya dari awal sholat itu harus ada niatnya. Niat sholat, sholat apa? Sholat maghrib, karena Allah Ta'ala dan yang lain sebagainya. Dan niat ini harus bertahan. Makanya di antara pembatal sholat yang disebutkan sebagian oleh para ulama adalah apa? Pembatal sholat, pembatal puasa adalah apa? Niat memotong atau memutus ibadah tadi. Ya. Contoh yang mudah dalam masalah puasa misalnya. Di antara pembatal puasa adalah apa? Niat yang memutus puasa, niat mokel gitu ya. Niat mokel dan disertai dengan usaha. Walaupun gak sampai mokel. Ya, ini contohnya, meskipun ada ikhtilaf di antara para ulama masalah ini. Antum puasa nih, antum lagi puasa. Ya namanya puasa lapar. Tapi diniati, ana nggak jadi puasa, ana mau mokel aja. Akhirnya pergi ke dapur, nyari apa? Nyari air minum kayak, nyari soto kayak, nyari rawon atau nyari mie instan misalnya. Paling gampang lah nyari mie instan. Dicari-cari mie instannya, oh nggak ada mie instannya. Nggak ada, sudah niat apa? Mokel, niat iftar, tapi nggak ada mie instannya. Makanya seperti ini, sebagian ulama mengatakan apa? Ini sudah batal. Karena niatnya sudah kuat dan diiringi dengan apa? Usaha. Diiringi dengan apa? Usaha. Makanya hati-hati, harus terus kita perbaiki dan cek terus niatnya. Summa qala wal a'malu laysat mu'tabaratan illa idza qamat 'ala an-niyyati shalihah. Dan amal itu tidak dianggap kecuali kalau amalan tadi berdiri di atas niat yang shalihah. Bagaimana itu niat yang salihah? Qal bi an yaqsidal 'abdu bi 'amalihi wajhallah wa talaba mardatihi la gharada lahu fi a'malihi wa kurabatihi wa ta'atihi illa nailu ridallahi subhanahu wa ta'ala yuridu thawaballahi wa ajrahu wa rahmatahu wa fadlahu wan najata min iqabihi wa sukhtihi. Dan amalan itu tidak dianggap kecuali dibangun di atas apa? Kecuali berdiri di atas niat yang salihah. Gimana niat yang salihah itu? Niat yang salihah itu adalah dengan seorang hamba itu memaksudkan dengan amalannya tadi
seorang hamba memaksudkan dengan amalannya tadi apa? Wajh Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talaba mardatihi, dan menginginkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan bagi dia pada amalan-amalannya dan takarub-takarubnya dan ketaatan-ketaatannya kecuali meraih ridhonya Allah. Ia menginginkan pahala Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya, karunia-Nya, selamat dari iqab-Nya, dan juga selamat dari apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan mengerahkan usaha untuk menuju akhirat tadi, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada para nabi, kepada hari akhir dan takdir, maka orang-orang yang semacam ini faulaika kana sa'yuhum, mereka adalah orang-orang yang sa'yuhum, usaha mereka, jerih payah mereka, amal mereka mashkura, diberi balasan kebaikan. Mashkur berarti makbul, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mujaza, dibalas, mahfud indallahi ta'ala, disimpan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashkuru jalla wa ala amal al-amili wa la yardah illa idza qama ala niyatin sahihatin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membalas kebaikan atau amalan seorang yang beramal dan tidak meridhoinya kecuali apa? Orang itu beramalnya berdiri di atas niat yang sahihah. Na'ti ila al-amri tsani, faqala Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, wal amru tsani, perkara yang kedua setelah niat, quwwatun 'aliyah, kekuatan yang apa? Kemarin kita terjemahkan apa? Tekad ya, tekad yang kuat atau tekad yang bulat. Ai quwwatun fil qalbi bi ay yakunal qalbu ma'a hadhihi an-niyyati salihati qawiyan fil iqbali 'ala at-ta'at, laisa fatiran wala mutawaniyan wala mutarakhiyan. Yang kedua adalah tekad yang bulat, kekuatan yang tinggi. Apa maksudnya? Quwwatun fil qalb, kekuatan di dalam hati. Jadi quwwatun qalbiyah, quwwatun ruhiyah. Di mana hati seorang hamba disertai niat yang saleh tadi apa? Qawiyan, kuat, fil iqbali ala ta'at, dalam melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak sekedar niat tapi loyo, enggak. Niat yang baik dibarengi dengan tekad yang kuat. Laisa fatiran, ndak malas, wala mutawanian, tidak santai-santai, wala mutarakhian, tidak pula entar-entar, nanti-nanti. Wa hadhil quwwatul 'aliyah fil qalb yallati turakkihi fi durubil kamali wal fadail. Maka kekuatan inilah ya, yang di dalam hati inilah yang apa? Yang nanti turakkihi, menaikkan dia di jalan-jalan kesempurnaan dan jalan-jalan apa? Keutamaan. Fi durubil kamali wal fadail. Fal maksud quwwatul qalbi wa laysa quwwatul badan. Maksudnya tadi ya, yang kita bahas dari tadi adalah kekuatan hati, kekuatan roh, kekuatan hati, bukan kekuatan badan. Lianna quwwatal qalbi hiya allati tahmilul 'abda ala husnit ta'ah. Karena kekuatan hatilah yang
mendorong, yang membawa seorang hamba ala husni ta'ah, untuk bagus dalam apanya? Taatnya kepada Allah. Alasta tara ba'dha kibarisin yu'ani min dha'fin fil quwwati wal badan walinil 'idham wartikha'il a'sab wa rubbama yuhissu bi'alamin wa awja' thumma idza nudiya lis-salati tahamala 'ala nafsihi wa nahadha bi jismihi ad-dha'if wa 'idhamihi al-wahiyah la yastati'u an-nuhuda illa bimashaqqatin 'azimah thumma yatawadda wa yadhhab muttaki'an 'ala 'asah wa yakhtu khutuwat saqilah ila an yasila al-masjid bi juhdin jahid thumma yaqifu fi as-saff wa taqirru 'ainuhu bi hadzal wuqufi fihi faman alladhi hamalahu 'ala al-qiyam li hadhihi as-salati illa quwwatu qalbihi. Kata beliau, tidakkah engkau melihat orang-orang sepuh, bapak-bapak sepuh, bapak-bapak tua, ya, mbah-mbah, ya, mbah we, mbah tuwe, mbah-mbah, antum melihat, ya, antum melihat di musola-musola, di masjid-masjid, siapa yang berada di sana? Mbah-mbah. Mana yang muda-muda? Di Jami Al-Furqon, alhamdulillah, insyaallah. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, di musola-musola di sekitar kita atau di kaum muslimin secara umum di Indonesia misalnya, yang menjadi penghuni masjid-masjid itu orang-orang yang sudah sangat sepuh. Makanya kata beliau di sini, tidakkah engkau lihat sebagian orang-orang sepuh, mereka menderita dengan apa ya? Kelemahan di kekuatannya dan lemah di badannya. Walinil 'idham, dan tulang yang tulang yang lunak. Masa tulang lunak? Apa ya? Tulang yang sudah mulai rapuh gitu ya. Osteoporosis gitu. Ya. Tulang yang udah mulai rapuh. Wartikhail a'sab, asab itu saraf-saraf, otot-otot yang udah mulai udah sakit semua lah. Warubama, dan bisa jadi orangnya itu, mbah-mbah itu mengalami apa? Bi'alam wa auja, ya, merasakan sakit-sakit. Ya. Ada yang jalan itu sambil nunduk, sholatnya itu sambil apa? Nunduk terus. Itu kan merasakan sakit berarti. Summa idza nudiya lis-shalat, tapi tatkala dipanggil untuk salat, tahamala ala nafsihi, beliau apa? Masyaallah, berusaha tahamal ala nafsihi, berusaha menopang dirinya. Wa nahadha, dan beliau bangkit dengan badan yang lemah tadi dan tulang-tulangnya yang mulai rapuh tadi. Dan kadang-kadang apa? Beliau tidak bisa bangkit kecuali bimasyaqqatin 'azimah, dengan apa? Kesusahan. Bangkit berdiri itu ya Allah repot, butuh tongkat, butuh pegangan tembok, butuh apa, butuh ada yang bantu. Semua ya tawadhu. Kemudian orang yang semacam ini berwudu, yadhabu muttaki'an ala asah, pergi berangkat pakai tongkatnya, yakhtu khutuwat, langkahnya langkah yang berat. Gak bisa lari kayak kita lagi. Langkahnya sudah langkah yang berat sampai menuju ke masjid dengan apa? Bijuhdin jahid, dengan usaha yang apa? Udah sangat berat sekali. Usaha yang totalitas sekali. Summa yaqifu fis shaf, kemudian berdiri di tengah-tengah shaf, wa taqirru 'ainuhu bihadzal wuquf, dan matanya itu berbinar-binar. Matanya itu gembira, seneng bisa sholat. Maka kata beliau, famal ladzi hamalahu 'alal qiyam, apa yang membuat beliau, yang membawa beliau sanggup berdiri untuk melaksanakan sholat? Illa quwwatu qalbihi, kecuali kekuatan apa? Hatinya. Ya, setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena lihat dari jasadnya itu udah nggak mungkin kuat. Ya, udah nggak mungkin apa? Kuat. Bi khilafi ba'dil aqwiya'i badaniyan. Berbeda dengan beberapa orang yang kuat secara badannya, keker. Wah, masih enom itu apa? Masih muda. Ya kayak antum ini masih muda ini 18 tahun, 17 tahun. Masih sweet 17. Yunadauna lis-shalah, dipanggil salat. Wala yastajibun, tapi tidak mau. Tapi enggan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar isinya siapa? Orang-orang tua badannya, kuat atau muda hatinya. Lah yang muda badannya, tua hatinya sudah rapuh. Ma'a ilmihim bimakanati shalah, padahal mereka tahu kedudukan salat, wa fadliha, keutamaannya, wa sawabiha, dan pahalanya, wa idhami athariha, dan besarnya pengaruhnya. Kenapa? Li dha'fi quwwatihimil qalbiyah, karena lemahnya kekuatan hati mereka. Nggak betah berdiri lama-lama sholat itu, nggak betah. Padahal kalau berdiri untuk yang lain, sangat bisa. Yang muda-muda kalau disuruh berdiri sholat bentar aja udah emosi. Diimamin sedikit lama aja ya. Kayak tadi misalnya sholat maghrib diimamin pakai at-tahrim tadi ya. Diimamin pakai at-tahrim itu kalau antum di luar, apalagi sama yang muda-muda itu udah ngamuk-ngamuk itu. Jangankan sampai selesai, antum baru baca ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma itu gitu. Inilah hatinya nggak kuat. Padahal disuruh berdiri untuk yang lain lo kuat. Berdiri untuk apa misalnya? Yang muda-muda biasanya kuat berdiri apa? Hah? Berdiri nonton bioskop katanya. Oh, antri nonton bioskop katanya. Oh. Berdiri antri nonton bioskop. Berdiri untuk apa lagi? Nonton sepak bola. Oh, ngantri lagi gitu ya. Berdiri ngantri mau nonton sepak bola. Oh, ceritanya ngantri apa ya? Ya enggak ngantri gitu loh. Oh, nonton konser katanya. Pingilimin ini. Iya. Berdiri semacam itu, kuat. Sejam 2 jam. Terakhir. Rawal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Syamit ibn Ajlan rahimahullah ta'ala qala inna Allah azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'dha'ihi. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuatan seorang mukmin itu di hati. Wa lam yaj'alha fi a'dha'ihi, dan tidak menjadikan kekuatan seorang mukmin itu di mana? Di anggota badan. Ala tarawna syaikha yakunu dha'ifan yasumul hawajir wa yaqumul lail wasyababu yu'jizu an dalik. Tidakkah engkau lihat, katanya, kata beliau, seorang syekh yang lemah secara fisik, yasumul hawajir, tapi sanggup puasa hawajir di siang hari, wa yaqumul lail, dan sanggup pula berdiri di malam hari, wasyababu ya'jizu an dalika, tapi para pemuda tidak mampu itu semuanya.
Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberkahi langkah-langkah kita. Soalnya repot-repot ya. Insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.